Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, meskipun terlambat, kita bisa memulai hari ini perkuliahan kewarganegaraan. Hari ini hari Jumat tanggal 11. Kalau menurut kalender akademik kita memulai tanggal 21 Februari sehingga mestinya PKN atau kewarganegaraan itu kita mulai tanggal 25 ya. 24. 25 Februari, kemudian tanggal 4 dan tanggal 11 mestinya hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Karena saya kemarin sempat mengalami sakit, yaitu terpapar COVID-19. Beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas, termasuk aktivitas mengajar. Dan alhamdulillah 2-3 hari ini sudah lebih baik, meskipun belum masuk kampus, tapi pembelajaran sudah bisa kita mulai dengan pemadatan waktu supaya kita tidak tertinggal. Karena di semester ini ada bulan Ramadan dan ada Idul Fitri di tengah-tengah perkuliahan dari perkuliahan awal semester genap 2021-22 sampai akhir semester genap nanti sekitar bulan Juli 2022. Nah, di tengah-tengahnya ada Ramadan dan Idul Fitri, sehingga ini perlu antisipasi dengan pemadatan waktu dan percepatan materi. Ya, insya Allah kalau materi kewarganegaraan ini bukan materi yang baru, bukan materi yang asing, tapi adalah materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa ketika mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah baik pertama maupun atas, bahkan juga sejak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dengan mungkin dinamika dan perbedaan satu sama lain, kapasitasnya satu sama lain, dari pendidikan kewarganegaraan. Pada pagi hari ini, meskipun waktunya pun kita persingkat, kita hitung kita masuk 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan pertama nanti bisa dilihat di psikologi. Pertemuan pertama itu adalah garis besar perkuliahan, kemudian juga visi, misi, serta hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pertemuan yang kedua masuk kepada materi pertama, yaitu identitas nasional, national identity. Asyaksiyah al-wataniyah.
identitas nasional. Saudara Mansur Abu Bakar kalau hadir ya karena kewarganegaraan dan Pancasila itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, ya, dia harus belajar bahasa Indonesia. Tapi nanti sedikit-sedikit, nah dalam soal kita buat mungkin trilingual atau bilingual. Trilingual berarti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Mestinya memang ini kelas internasional, tapi kelas internasional berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia untuk mata kuliah tertentu, yaitu mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan tentunya adalah mata kuliah bahasa Indonesia itu sendiri. Buka di psikologi itu dulu. Nah, jadi untuk materi pertemuan yang pertama ini secara singkat kita sampaikan pengantar kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang khas Indonesia. Tapi negara-negara lain tentu juga memiliki mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kita buka yang PPT aslinya biar mudah. Kita langsung bagaimana pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara. Ini pendidikan kewarganegaraan yang ada di negara-negara di luar Indonesia, namanya berbeda-beda. Ada civic education itu di Amerika. Di Inggris, UK ada citizenship education. Di Timur Tengah mungkin Mesir dan sekitarnya, Arab Saudi, mungkin namanya agak berbeda, tapi secara umum namanya Ta'limatul Muwattanah. Ta'limatul Muwattanah. Ta'limatul Muwattanah itu artinya pembelajaran kewarganegaraan.
Muwatonah itu kewarganegaraan. Muwatin adalah warga negara. Ini harusnya W-nya satu saja. Muwatonah. Kalau muwatin itu warga negara, muwatonah kewarga negaraan. Tapi ada juga yang menyebut dengan tarbiyatul watoniyah, pendidikan kebangsaan atau pendidikan nationality. Ya, pendidikan nationality, pendidikan kebangsaan. Itu istilah-istilah. Artinya kewarganegaraan itu tidak hanya diajarkan di Indonesia. Tapi kalau Pancasila, materi Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Ideologi negara, mungkin kalau di negara lain, apakah ada materi tentang national ideology. Kalau dalam bahasa Arab mungkin al-mabadi al-watani, prinsip-prinsip kebangsaan dan prinsip-prinsip kenegaraan. Kalau di Indonesia kan ada Pancasila atau al-mabadi al-khamsah, prinsip-prinsip yang 5, atau bisa juga disebut al-usul al-khamsah, al-usulul khamsah, dasar-dasar yang 5 atau 5 dasar. Itu Pancasila. Nah, sebenarnya aslinya Pancasila adalah bagian dari mata kuliah kewarganegaraan. Tapi sejak tahun 2017 atau 2015 ya, 2015 Kementerian waktu itu masih dipimpin oleh Pak Nuh dan Pak Nasir menetapkan Pancasila dipelajari tersendiri dengan perluasan materi. Kemudian kewarganegaraan juga demikian dipelajari sebagai mata kuliah sendiri dengan perluasan materi. Mungkin dimaksudkan agar pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan bisa lebih dikuasai oleh para peserta didik, terutama peserta didik di tingkat perguruan tinggi. Lalu sebelumnya jadi satu, Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kalau disingkat PKN dulu adalah Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau sekarang PKN pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita kembali ke atas. Ini adalah cakupan materi. Cakupan materi kewarganegaraan. Ada sekitar keseluruhan 1.400 menit pertemuan. Pertemuan tatap muka 1.400 menit yang dibagi menjadi 14 pertemuan, 14 tatap muka. Jadi dalam satu semester tatap muka yang berbentuk perkuliahan itu 14. Kemudian ada 2 tatap muka berupa uji kompetensi. Ada uji kompetensi di tengah semester dan di akhir semester. Sehingga keseluruhannya adalah 16 tatap muka. Nah, bagaimana edaran Pak Rektor yang kemudian dijabarkan oleh
masing-masing fakultas, dekan di fakultas masing-masing. Rencananya kita semester ini memulai dengan tatap muka secara langsung, kelas klasikal, offline di kelas. Tapi ketika program itu akan dimulai, terjadi lonjakan kasus sehingga dirubah pelaksanaannya kembali ke daring di awal semester ini, dan dalam edaran yang terakhir dijelaskan pertemuan 1 sampai 7 dan UTS yang akan berlangsung di bulan Ramadan nanti itu seluruhnya dilaksanakan secara daring. Setelah itu baru secara luring atau offline. Jadi yang secara luring itu adalah pertemuan yang ke-9 berarti ya, 9 sampai 16. Atau pertemuan teori perkuliahannya adalah 9 sampai 15, yang 16 adalah ujian akhir. Semuanya dilaksanakan secara luring dengan prokes. Itu rencananya seperti itu, rencana manusia. Tapi yang menentukan nanti adalah Allah. Mudah-mudahan situasinya semakin baik sehingga bisa kita laksanakan. Bahkan kalau situasi sebelum UTS ini baik pun, ya, seandainya ya, bisa kita laksanakan mungkin 1-2 pertemuan secara luring. Mudah-mudahan semua 22 mahasiswa sudah berada di sekitar kampus UNS semuanya atau di seluruh raya. Sehingga kalau kita ingin menyelenggarakan perkuliahan secara luring dapat kita laksanakan. Di materinya ada pengantar hari ini, dan hari ini juga kita bicara tentang identitas nasional. Jadi kita pertemuan 1-2 kita laksanakan secara pemadatan, baik pemadatan waktu maupun pemadatan materi hari ini ya. Nah, minggu depan pertemuan yang akan datang masih pemadatan lagi, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4. Setelah itu kita berjalan dengan normal. Tapi karena di samping ada Ramadan, ada juga Zulhijjah. Zulhijjah berarti adalah bulan haji. Kalau pemerintah Saudi membuka 100% seluruh negara bisa memberangkatkan haji, dan kemudian pemerintah Indonesia juga berketetapan untuk memberangkatkan jemaah haji yang sudah tertunda 2 tahun, mestinya berangkat 2020 dibatalkan. Waktu itu memang pemerintah Saudi tidak menerima jemaah dari luar, dan yang dilaksanakan tahun 2020 hanya 1.000 jemaah seluruh dunia, ya. Hanya 1.000 jemaah, meskipun mungkin praktiknya lebih dari 1.000. 2021 juga demikian, tapi ada tambahan menjadi 60.000 jemaah di seluruh dunia. Dan dari Indonesia ada jatah hanya mungkin nggak sampai 100. Nggak sampai 100, karena itu hanya warga negara Indonesia yang sudah berada di negara Saudi. Nah, 2022 kita masih menunggu informasi. Jadi nanti kalau ada pemberangkatan haji,
maka ada beberapa dosen yang akan berangkat. Dan direncanakan kemungkinan pemberangkatan pertama adalah awal Juni 2022. Padahal hari raya itu tanggal 2 Mei ya. Hari raya tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. 2 dan 3 Mei itu adalah hari raya Idul Fitri. Mungkin liburnya agak dipersingkat nanti terus masuk kuliah dengan pemadatan terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang berangkat haji. Di fakultas kita Pak FAI mungkin ada beberapa, termasuk diantaranya Pak Suharjianto, saya sendiri, Pak Harun, dan yang lain-lainnya. Kalau dulu kan ada Pak Yusron, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin keluarganya yang menggantikan. Maka nanti tentu juga ada pemadatan pasca UTS. Atau bahkan kalau saya kemungkinan materi-materi pasca UTS bisa dipadatkan di sebelum UTS meskipun nanti tidak masuk materi ujian UTS. Yaitu beberapa strategi. Baik. Kewarganegaraan merupakan amanat undang-undang negara, baik undang-undang dasar maupun undang-undang pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang terbit tahun 2003 yang sampai sekarang masih berlaku, dan sekarang ini akan ada pembaharuan undang-undang pendidikan. Jadi sudah ada RUU pendidikan, dan konon RUU pendidikannya membawa ide-ide sekuler. Ini harus kita kritisi. Kalau dulu tahun 2003 menterinya Pak Malik Fajar, mantan rektor UNS, ketika membentuk RUU pendidikan atau RUU Sistem Pendidikan Nasional, tentu menyerap gagasan-gagasan dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari elemen umat Islam, dan dari agama-agama lain, sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam sistem pendidikan nasional. Nah, konon dalam RUU yang baru ini, RUU Pendidikan tahun 2021 yang digagas oleh Menteri Nadiem Makarim itu dirubah itu ya, dirubah. Konon kata-kata agama, kata-kata iman, takwa itu sudah ditiadakan lagi. Tapi itu kan RUU. Nanti di dalam terbitnya sebagai undang-undang, kalau umat Islam dan umat beragama yang lainnya memiliki kepedulian yang kuat melalui wakil-wakil rakyat di DPR, ya mudah-mudahan itu bisa diselamatkan ketika menjadi undang-undang. Tetap nilai-nilai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha tetap masuk di dalam materi undang-undang pendidikan yang baru. Mudah-mudahan begitu. Kalau enggak ya tetap kembali pada undang-undang 2003. Baik, kita masih mengacu yang formal, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yaitu nomor 20 tahun 2003. Di sini dinyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Disebutkan juga pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, ini yang akan dihilangkan dalam RUU yang baru. Nah, maka kalian mahasiswa generasi muda bangsa perlu bersikap kritis, menyampaikan ide-ide, ditelusur saja RUU-nya. Kemarin sudah ada isu seperti itu disampaikan oleh Pak Prof. Abdul Mukti, Ketua BNSP ya. Kalau di Muhammadiyah, beliau sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia menyampaikan keprihatinan itu. Ya. Jadi RUU Pendidikan Nasional tahun 2022 ini mengalami degradasi dari sudut pandang nilai-nilai ajaran agama. Karena beriman dan bertakwa ini akan hilang. Nah, mudah-mudahan tidak sampai hilang. Jadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini konsep yang baik ini tetap bisa dipertahankan. Nah, oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan termasuk di dalamnya itu adalah Pancasila menjadi materi wajib di seluruh jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar menengah, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, pendidikan tinggi. Sebagai kewajiban yang kedua. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama wajib. Yang kedua, kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah bahasa. Dalam hal ini terutama adalah bahasa Indonesia. Ini yang di level dikdasmen, ini yang level dikti. Sama dua-duanya. Tiga hal itu harus masuk dalam kurikulum dan pembelajaran serta pendidikan di seluruh jenjang. Nah, dalam RUU yang baru, pendidikan agamanya akan ditambah agama dan kepercayaan. Ini menjadi masalah juga. Sehingga nanti banyak orang tidak beragama, hanya berkepercayaan saja. Makin rusak. Bangsa ini akan makin rusak. Kalau itu menjadi keputusan dan ketetapan dan kemudian menjadi undang-undang, maka selagi menjadi RUU semua harus berusaha mengawal agar RUU itu tidak mendegradasi bangsa. RUU itu harus kita upayakan kembali nilai-nilai utamanya ya tetaplah gitu ya. Tapi kalau ada pembaharuan dari aspek teknologi pendidikan dan sebagainya enggak apa-apa. Tapi prinsip-prinsip ini harus dipertahankan. Nah, pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional disebutkan ini ada di pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik, baik itu siswa SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa di perguruan tinggi, fokusnya di S1. Fokusnya di S1 atau pra pasca S1. Kalau
Kalau dulu ada D1, D2, D3, D4, dan S1. Sekarang mungkin D4 masih ada, D3 saya nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi D2 informal ada di beberapa tempat masih ada. Di pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, cakupannya ada cakupan kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Kognitif itu pengetahuan, wawasan. Maka di sini isinya wawasan kewarganegaraan. Kalau afektif itu sikap, rasa dan sikap. Maka ada sikap dan rasa tanggung jawab sebagai warga. Itu afektif. Anda sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam PMI atau tarbiyah, mahasiswa tarbiyah, dulu mudah itu. PAI tarbiyah, S syariah, IPT usuluddin, bisa saja kalau dulu. Jadi jurusannya apa? Tarbiyah. Jurusannya apa? Syariah. Jurusannya apa? Usuluddin. Kalau sekarang karena rumpun tarbiyah itu tidak hanya satu. Rumpun tarbiyah ada PMI, ada MPI manajemen pendidikan Islam, ada lagi filsafat pendidikan Islam, ada lagi pemikiran pendidikan Islam, ada sejarah pendidikan Islam, dan lain-lainnya. Itu rumpun tarbiyah. Maka sekarang kalau disebut tarbiyah harus ditambahi tarbiyah PMI. Tapi semuanya yang rumpun tarbiyah ini harus ngerti ini 3 aspeknya. Jadi seorang pendidik, pengajar pendidik itu harus menemukan 3 nilai ini. Nilai kognitif, nilai afektif, dan psikomotorik. Kalau kognitif itu bersifat ilmu pengetahuan, teori-teori, wawasan, pengetahuan itu kognitif. Maka banyak orang pintar secara kognitif, tetapi mungkin tidak punya sikap yang baik karena tidak ada pendidikan di ranah afektifnya. Maka kewarganegaraan, agama, ya, terutama agama, kemudian kewarganegaraan tadi, kedua-duanya itu harus kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebenarnya semua materi harus ada aspek kognitifnya, kemudian melahirkan sikap. Afektif itu sikap dan rasa. Maka kalau dalam konteks PKN atau kewarganegaraan, sikap dan tanggung jawab atau rasa tanggung jawab demokratis sebagai warga bangsa. Kemudian psikomotorik itu keterampilan. Jadi ilmu wawasan itu harus diturunkan dalam bentuk praktek. Nah, praktek itulah namanya psikomotorik. Ada yang menyebut technical know-how. Pak Jasman dulu seringkali kognitif, afektif, dan technical know-how. Technical know-how itu ya keterampilan bagaimana sebuah pengetahuan wawasan setelah dihayati dalam bentuk sikap hidup, itu prakteknya bagaimana? Technical know-how. Nah, ini ada irisan-irisannya, kognitif dengan afektif melahirkan percaya diri. Karena punya ilmu dan punya rasa, punya sikap,
maka melahirkan namanya percaya diri sebagai bangsa. Kemudian kognitif dengan psikomotorik, wawasan dan keterampilan melahirkan partisipasi sosial dan politik. Memiliki ilmu-ilmu kenegaraan kebangsaan dan tampil di masyarakat, ya wujudnya partisipasi sosial dan politik untuk sikap demokratis atau praktek berdemokrasi. Seperti sekarang ini muncul isu-isu penundaan pemilu. Penundaan pemilu konstitusional apa tidak? Itu banyak kita. Kalau penundaan itu konstitusional, berarti percepatan juga konstitusional. Kenapa harus ditunda? Kenapa tidak dipercepat misalnya seperti itu? Jadi perlu ada wacana. Kalau ada wacana penundaan, ya perlu ada wacana penyeimbang percepatan. Paling tidak, sehingga nanti kembali ke asal, tidak dipercepat, tidak ditunda sesuai dengan jadwal. Dan itulah yang lebih konstitusional. Itu misalnya seperti itu. Karena memiliki kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menggagas adanya penundaan pemilu, mungkin hanya dari aspek kognitif dan psikomotoriknya saja, afektifnya tidak. Maka di sini kalau irisan dari afektif ke psikomotorik, sikap dan rasa dengan keterampilan melahirkan komitmen. Komitmen bela negara. Nah, komitmen bela negara ini adalah salah satunya komitmen untuk menegakkan konstitusi. Karena nanti kalau ada penundaan pemilu akan banyak hal inkonstitusional, bahkan ilegal, presidennya ilegal, DPR-nya ilegal, yang negara menjadi kacau. Itulah maka kewarganegaraan harus dipelajari, dididikkan secara holistik, komprehensif, integral. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi mempelajari kewarganegaraan itu harus kafah, baik kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya, sehingga melahirkan ini kalau kafah, warga negara di satu sisi cerdas tapi juga baik. Cerdas, punya wawasan, baik berarti punya sikap dan punya keterampilan yang memberikan kekuatan kepada kebangsaan dan kenegaraan dari negara kita, Republik Indonesia. Ini visinya nanti bisa dibaca. Visi pendidikan keluarga negaraan, misi pendidikan keluarga negaraan. Maka dengan visi misi melahirkan ini kompetensi pendidikan keluarga negaraan. Ini menurut SKEP atau Surat Keputusan Dirjen Dikti tahun 2002. Tentu yang baru sudah ada, tapi tidak jauh berbeda. Ini bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir yang tadi disebut kognitif, bersikap rasional dinamis itu adalah afektif, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Ini aspek psikomotoriknya. Maka mengantarkan mahasiswa seluruh warga negara memiliki wawasan kebangsaan, pola pikir. Ini kalau dilihat dari sisi kognitifnya. Maka tujuannya
ada tujuannya, di samping visi, misi, tujuan. Visi, misi, tujuan. Nah, di samping itu kalau di psikologi ya kita buka psikologinya. Psikologi. Itu kita batuk-batuk. Jadi di pertemuan pertama ini di samping bicara tentang visi misi, ada hakikat tujuan, hakikat ini visi misi, tujuan, fungsi, dan landasan hukumnya. Nah, kalau ini ada di buku-buku materi ya. Di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu terdiri dari buku-buku PDF. Ini silahkan nanti bisa dibuka, punya PDF. Apalagi secara online ini, maka kita sediakan buku-buku PDF. Nah, buku yang diterbitkan oleh UMS, saya kira persediaan yang cetak juga sudah habis. Nah, tapi saya minta kemarin ketika akan menerbitkan, saya minta untuk di PDF-kan yang terbitan UMS supaya kita di dalam mengkaji di samping buku-buku yang banyak juga buku yang diterbitkan oleh UMS itu sendiri. Ini buku-bukunya cukup banyak ya. Dan buku dari UMS belum ada. Tapi saya sudah mendapatkan kiriman, cuma masih terpecah-pecah. Saya minta untuk dilengkapi, nanti kita gabungkan menjadi satu buku. Nah, kalau kita tadi itu dalam pengantar tadi adalah secara garis besar atau secara globalnya. Tapi kalau secara rinci saudara bisa membuka RPS-nya, RPS. Silahkan nanti dibuka RPS-nya. Kita buka bentuk Excel-nya. Saya kira nggak usah saya uraikan, ini yang bersama saja dengan tadi kan sudah secara ringkas, kalau ini secara agak rinci dan diklasifikasi dalam CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. CPMK 4. CPMK 5 tidak ada. Setiap CPMK ada rincian-rincian seperti tadi ya. Ada identitas, ada integrasi, ada HAM, hak asasi manusia, ada kewajiban dan
hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak warga negara dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada rencana pembelajaran mingguan, rinciannya di situ ya. Nanti akan kita bagi tematik dan kita serahkan kepada mahasiswa secara kelompok untuk melakukan pendalaman dan kemudian dipresentasikan dalam diskusi yang mungkin kita ubah polanya. Kalau kemarin kan setiap kelompok mempresentasikan, kemudian yang lain ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan. Tentu itu masih ada, tetapi polanya yang kita rubah. Ya, itu bagian dari pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama. Kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua. Kalau di psikologi sudah ada di sini pertemuan yang kedua, mestinya adalah 4 Maret ya. Pertemuan pertama 25 Februari. Pertemuan yang kedua bicara tentang identitas nasional, national identity atau asyaksiyah al-wataniyah sebagai modal pembangunan karakter bangsa. Nah, di sini ada karakter, di sini penting karakter bangsa. Maka di sini pokok-pokok yang dibahas, pokok-pokok kajiannya yaitu pengertian identitas nasional, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita lihat ada video, nanti silakan dibuka sendiri ya. Ini kalau saya buka di sini, kemungkinan juga nggak masuk suaranya, kecuali bukan saja menjadi pensir Indonesia. Ini misalnya kalau kita buka contohnya saja. Ini ada perkuliahan tentang identitas nasional dari guru besar, dosen guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu namanya Profesor Dr. Budiman Shah. Dan ini memang diperuntukkan tidak hanya mahasiswa UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, tapi diperuntukkan seluruh mahasiswa di Indonesia. Maka kita mengambil beliau karena beliau guru besar bidang kewarganegaraan. Jadi memiliki kompetensi ilmiah yang sangat otoritatif. Misalnya kalau kita di mata dunia akan tetapi juga menjadi kewibawaan dan kehormatan bangsa dan negara. Ia ungkapkan dalam sebuah tulisan yang berjudul Real Paradise Not Just a Story. Saya sungguh tidak mengerti ketika ada orang yang masih belum percaya bahwa Indonesia itu serpihan surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, selamat datang dalam perkuliahan online mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan bersama Profesor Budiman Syah. Beliau merupakan guru besar pendidikan kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan disampaikan adalah identitas nasional. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Profesor Budiman Syah. Para mahasiswa yang budiman, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan konsep yang sangat nanti dibuka sendiri ya. Apa namanya, di psikologi itu dibuka sendiri, kemudian ada juga PPT dari saya nanti juga bisa dibuka sendiri. Jadi ada video kuliah dari saya juga ada di sini. Kita buka. Tentang identitas nasional itu nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, kemudian realitas bangsa Indonesia yang plural atau berat bisa menjelaskan dari PPT yang ada. Ini perkuliahan yaitu tahun lalu. Partai Komunis Indonesia atau tidak ada? Saya Pak, izin bertanya Pak. Jadi nanti silakan terkait KB di Kamri kemarin yang dipelajari ya. Nah, di dalam PPT secara singkat ya, terutama bagian-bagian akhir nih. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional, di samping ada sejarah, ada budaya, ada ini agama, nilai-nilai agama. Di Indonesia ada multi agama, tapi juga ada penanaman sikap toleransi. Tapi yang penting nilai-nilai agama ini, nilai-nilai agama. Kemudian ini juga masih ada unsur pembentuk itu adalah di antaranya agama. Oleh karena itu, agama menjadi penting baik dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks pembentukan karakter bangsa, identitas sebagai karakter bangsa. Oleh karena itu, misalnya identitas bangsa Indonesia dalam berpakaian, ada pakaian nasional, pakaian daerah. Tapi kan pakaian itu juga diatur oleh agama, Maka sekarang ini, ya kalau dulu tahun 70 kalian mungkin itu masih sangat sedikit orang yang memakai pakaian muslimah untuk perempuan, ya, memakai kerudung atau jilbab itu masih sangat sedikit. Sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, hampir tidak ada orang yang ke sekolah itu menggunakan jilbab. Tahun 70-an. Tahun 80-an mulai, kemudian peraturan menteri mengakomodasi. Nah, ya, jadi memang karena nilai agama itu harus menjadi bagian dari pembentuk identitas, ya. Oleh karena itu
cara berpakaian, pakaian nasional muslimah, muslim dan muslimah Indonesia adalah pakaian nasional yang menutup aurat, Maka jilbab ibu para mahasiswa perempuan, mahasiswi, jilbab, baju panjang yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu juga merupakan Jam berapa sih ini? Anak-anak nasional, dan itu identitas 9.30. Itu siang banget. didorong dimunculkan oleh nilai-nilai agama, sehingga dengan demikian nilai agama yang membentuk identitas itu betul-betul membawa bangsa ini memiliki akhlak, memiliki kepribadian, memiliki karakter bangsa yang unggul. Nah, yang seperti ini yang akan dihabisin oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, orang menyebut kelompok tertentu itu adalah kaum gaya baru. Itu baik gaya lama maupun gaya baru itu intinya sama, anti agama. Anti agama. Maka iman takwa mau dihilangkan. Pendidikan agama juga demikian, mengkalkan. Itu gerakan yang dimunculkan, gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh komunisme, dan sekarang namanya komunisme gaya baru, KBB, tidak berbentuk partai. Kalau dulu berbentuk partai namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Sekarang nggak ada PKI, tapi ideologi, pikiran-pikiran, pola pikir komunisme itu mewarnai sebagian bangsa Indonesia yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita kembalikan bangsa ini kepada kiblatnya, kepada khitohnya. Jadi identitasnya juga identitas yang berkiblat kepada kiblat bangsa. Mana kiblat bangsa ini aslinya ya nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila. Nah, termasuk identitas bernegara, identitas memilih pemimpin. Sebenarnya kalau menuju kepada identitas yang asli dari nilai Pancasila, demokrasi yang berbasis Pancasila itu yaitu demokrasi yang berbasis musyawarah dan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada kata demokrasi di situ. Tapi itulah demokrasi yang berbasis pada nilai dasar Pancasila. Sekarang bagaimana demokrasi kita? Demokrasi kita tidak berbasis musyawarah dan tidak berbasis perwakilan. Memilih pemimpinnya, pilih langsung. Jadi demokrasinya sudah demokrasi liberal. Nah, ini sudah menyimpang dari kiblat bangsa. Harus dikembalikan kepada kiblatnya, dikembalikan kepada khitohnya, dikembalikan kepada identitas dan jati dirinya. Itu salah satu hal penting. Maka ya dalam waktu yang singkat ini ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah tugas kelompok untuk pertemuan pertama tentang hakikat, fungsi, misi, fungsi, tujuan, dan landasan PKN. Silakan Anda diskusikan secara kelompok, bisa 3 sampai 5 orang. Kalau 5 orang berarti hanya 4 kelompok, ya. 4 kelompok atau 6 kelompok. Ya, dibagi-bagi rata lah ya. Mungkin 4-4. Kalau 4-4 dari 22 ada 5
kelompok ya, satu atau dua kelompok ada 5 orangnya, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Karena 3 sampai 5. Nah, Anda diskusikan berlima, berempat, bertiga. Diskusinya bisa secara offline kalau Anda berdekatan, atau secara online kalau berjauhan, kemudian dirumuskan dalam 1 lembar atau 2 lembar dalam bentuk narasi boleh, dalam bentuk bagan juga boleh. Tujuan, hakikat, misi, visi, misi, tujuan yang tersimpul dalam hakikat, kemudian fungsi PKN itu seperti apa, kemudian landasan PKN. Jadi diantaranya adalah Undang-Undang Sisdiknas. Tapi mungkin ada pengayaan yang baru bersumber dari buku-buku yang baru ya. Sama buku yang diterbitkan 2016 oleh Kemendikbud, atau dulu namanya masih Kemristek-Dikti. Yang baru lagi belum ada. Termasuk yang diterbitkan oleh UMS. Nanti kita coba, kalau yang bagian awal cover dan suhunya belum ada ya, nanti kita scan-kan dari buku yang ada. Itu tugas pertama kelompok. Tugas yang kedua bersifat individual, tentang identitas nasional, ya. Tentang identitas nasional. Jadi bentuknya ini, bentuknya adalah unjuk pokok pikiran, ya. Unjuk pokok pikiran. Jadi ada unjuk rasa, ada unjuk pokok pikiran. Unjuk pokok pikiran secara individu tentang dinamika identitas nasional dan peran nilai-nilai agama dan budaya. Di sini sudah ada PPT dari saya. Ini bisa tampil apa enggak ya? Bisa dibaca enggak? Nilai-nilai agama dan budaya dalam dinamika identitas nasional. Bisa, Pak. Nah, ini kritik terhadap SKB. Kalau dulu ada SKB 3 Menteri tentang seragam dan sebagainya itu ya. Yang kemudian ingin intinya ingin memberangus seragam yang berbasis nilai-nilai agama. Waktu itu yang diserang kan peraturan daerah yang mengatur seragam sekolah setempat dengan seragam berbusana muslimah di Sumatera Barat terutama. Yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi dimunculkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan yang beragama Kristen pun dengan sukarela menyesuaikan, dan itu tidak ada masalah. Tapi kan kemudian dimunculkan, kemudian akhirnya melahirkan SKP 3 Menteri yang sangat kontroversial, nanti bisa dibuka dalam. Kemudian juga konsep peta jalan pendidikan nasional yang digagas oleh Menteri Nadiem Makarim juga. Belum lagi yang lain-lainnya banyak. Tapi intinya di sini, nilai agama dan budaya dalam identitas nasional. Jadi Anda cari sumber-sumbernya, kemudian Anda rumuskan dalam pokok-pokok pikiran. Maka unjuk pokok pikiran. Identitas nasional memang harus ditulis di sini, tapi
harus tetap berpijak kepada nilai-nilai yang abadi, berupaya agama dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai abadi, nah ini nanti kita rubah ini, bukan yang bersumber ya, bersumber dari agama dan budaya bangsa Indonesia. Bukan berupaya ini, yang bersumber ya, bersumber. Nilai-nilai abadi bersumber kepada agama dan budaya. Identitas tentu harus merujuk kepada ideologi negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 45. Sebagai seorang Muslim, nah ini Anda, kita, bagaimana sumbangsih dan kontribusi nilai-nilai agama Islam sebagai sumber nilai yang menguatkan identitas nasional. Jadi ada gerakan pakaian nasional yang menutup aurat, berjilbab, baju panjang dan sebagainya, longgar. Nah, kalau sekarang dikembangkan bahkan sekarang karena menutup aurat itu memiliki variasi pandangan daripada para ulama, ada yang mewajibkan menutup wajah sehingga ada cadar. Maka cadar pun bisa menjadi bagian dari identitas nasional Muslimah Indonesia. Jadi jangan kemudian dipojokkan, justru menjadi bagian dari identitas nasional. Karena identitas itu dinamis, tapi dinamis. Maka setelah itu Anda kaji, silahkan Anda menuangkan pokok-pokok pikiran tersebut secara singkat, padat, jelas. Ditulis tangan kalau itu berbentuk naratif, panjang tulisannya bebas, tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Tapi kalau mau dibuat dalam bentuk bagan, gambar, nah, boleh menggunakan teknologi komputer. Nah, saya kira itu tugas untuk pertemuan yang kedua. Kedua-duanya ada duditnya. Duditnya bersama. Kita beri waktu sampai hari tanggal 16 ya. 16. Tugas pertama itu 15. Tugas kedua 16. Nanti bisa dilihat di psikologi. Jadi ada tugas kelompok, submitnya per kelompok saja. Kemudian ada tugas individual, submitnya per individual. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Mewakili pertemuan pertama dan kedua, saya akan absen. Akan mengabsen. Jadi tadi memang 2 nama itu belum masuk, tapi saya telusur di sistem alhamdulillah ada. Sehingga anggotanya menjadi 22 orang. Sudah kelihatan ini ya absennya ya. Saya absen dari pertama Azmi Rafi'ah hadir. Azmi Rafi'ah hadir apa enggak? Hadir, Pak. Baik. Jadi dijawab dia kalau hadir. Abil Fida. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini sekaligus Anda dianggap hadir 2 kali. Sakinah. Hadir, Pak. HM itu apa HM itu? Hanafi, Pak. Hanafi. Iya. Muhammad Sayroji. Muhammad Sayroji hadir. Halo.
Nah, kita lewati. Ihsan. Oh, Sufi Kamal dulu ya. Sufi Kamal. Sufi Kamal hadir ya? Hadir, Pak. Tadi saya lihat hadir. Seroci nggak hadir ya? Kita lewati ya. Ihsan. Hadir, Pak. Baik, hadir. Hafisa Laili. Hafisa Laili hadir? Halo? Hafisa Laili? Kita lewati berarti. Ibrahim Zulbajadain. Ibrahim Zulbajadain Wibowo. Ibrahim sedang sakit, Ustadz. Jadi tidak bisa hadir. Oh gitu. Yang dulu kalau sakitnya hari ini ya, ya kita anggap yang dulu hadir. Sakit dianggap hadir satu, yang satunya sakit. Kemudian Afifah Az-Zahra. Hadir, Pak. Afifah hadir, Pak, di Zoom, tapi sedang di kamar mandi. Tadi izin. Saya udah jawab, Pak. Anissa Meilawati. Hadir, Pak. Hamka Al-Hakim. Kita lewati. Devi Anita Listari. Devi Anita. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alia Khonsa At-Taqiyah. Hadir, Pak. Baik. Prisma Nurul Fajrilia. Hadir, Pak. Hadir. Munaya, Hadir, Pak. Munaya hadir. Hadir, Bapak. Haidar Amran. Hadir, Pak. Hadir. Haidar Afnan. Hadir, Pak. Amran sama Haidar Afnan ini berdekatan atau kembar? Kembar, Pak. Kembar ya. Iya. Dan selalu sehat semuanya. Sofa Fadilah Hanin. Hadir, Pak. Muhammad Qadri Ramadan. Ini dah masuk ya. Di presensi. Tapi orangnya ada Qadri. Hadir, Pak, insya Allah. Afwan, saya lagi ada acara, jadi sambil nyimak kuliah juga. Oh ya. Enggak usah disampaikan, ini record. Ya, Pak. Muhammad Hibatillah Hasanin. Hadir, Pak. Hadir. Mansur Abu Bakar Rizkwa. Hadir, Pak. Mansur. Hadir, Pak. Hadir. Labbaik ya mu'allif. Hadir, Pak. You speak Indonesia? No, sir. I only speak bahasa English. No, sir. Little lah bahasa. Hadir, Pak. Ya, baik. Indra Rahayu Raini. Hadir, Pak. Jadi yang tidak hadir hari ini adalah Afisa Laili sama Ibrahim Zulbajadain karena sakit ya. Afisa nggak ada berita ya.
Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah cuma 1-2, jadi masih sampai tanggal 4 ya. Yang tanggal 11 sendiri belum kita tengok. Nanti pertemuan yang akan datang itu sekaligus 11-18 gitu ya. 11-18 di pertemuan 3 dan 4. Itu masa pemadatan, setelah itu berjalan normal, dan nanti kalau ada peristiwa-peristiwa yang lain kita adakan pemadatannya mungkin tidak dengan cara seperti ini, dengan penambahan waktu, karena kalau secara daring insya Allah waktu kapan kita sepakati nanti bisa kita laksanakan. Kira demikian, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Syukran barakallahu fiik. Jangan lupa tidak memberi tempat, memberi waktu untuk bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan lewat grup, bisa juga lewat psikologi. Kalau ada pertanyaan, pemadatan waktu ya kita tambahkan dalam bentuk pertanyaan tertulis lewat grup WA atau lewat psikologi. Saya kira demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.